Shalom saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Salam jumpa di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pada kesempatan ini saudara, saya ingin berbagi renungan firman Tuhan yang kiranya renungan firman Tuhan pada hari ini memberkati saudara-saudara semua. Nah saudara-saudara, hari ini saudara saya ingin berbicara tentang jangan tawar hati saudara. Dan kalau kita bicara tentang jangan tawar hati, maka tidak asing lagi bagi saudara-saudara untuk melihat satu bagian firman Tuhan ini saudara. Amsal pasal yang ke-24 ayat yang ke-10 berkata, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus ya, setiap kita pasti pernah mengalami yang namanya kesesakan. Bahkan kita seringkali berada dalam kesesakan-kesesakan yang kita alami dalam hidup kita saudara. Mungkin kita sedang berada dalam pergumulan kehidupan kita, mungkin kita ada dalam masalah-masalah kehidupan kita masing-masing. Tapi ketahuilah saudara bahwa Alkitab memberikan keterangan bahwa jangan tawar hati. Karena kalau kita tawar hati pada saat kita ada dalam situasi-situasi sulit yang kita hadapi, maka kekuatan kita menjadi kecil, saudara-saudara. Nah, kalau kita bicara tentang tawar hati, saudara, tawar hati adalah suatu kondisi di mana kita putus asa, suatu kondisi di mana saudara kita kecewa, kita putus harapan, kita kehilangan semangat, kehilangan keberanian, saudara, dalam menghadapi masalah, saudara. Setiap kita, saudara, punya masalah masing-masing, saudara. Dan kita diminta untuk jangan tawar hati. Karena kalau kita tawar hati, kita kehilangan kekuatan. Kalau kita tawar hati, yang ada kita malah lebih kepada mengeluh, saudara, daripada bersyukur, saudara. Kita kecewa berlebihan, saudara. Kita putus harapan. Makanya firman Tuhan bilang, jangan tawar hati. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bagaimana, saudara, agar kita tidak tawar hati pada masa kesesakan? Hal yang penting yang perlu kita lihat di sini adalah yang pertama, hidup di dalam Tuhan. Ini penting, saudara. Kenapa saya katakan demikian, saudara? Karena di dalam Tuhan ada kekuatan. Karena di dalam Tuhan, saudara, ada satu saudara, kekuatan yang besar yang memampukan kita untuk berdiri teguh, saudara. Kita tidak bisa kuat di luar Tuhan. Karena seringkali saya sudah katakan kepada saudara bahwa hidup kita ini seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Artinya bahwa saudara dan saya, kita ini rapuh, saudara. Nah, sudah seharusnya kita yang rapuh, saudara, bergantung kepada Tuhan. Agar supaya kita tidak tawar hati pada masa kesesakan, hiduplah di dalam Tuhan, tinggallah di dalam Tuhan, mengenal Dia secara sungguh, saudara, karena Dia sumber kekuatan kita, saudara. Paulus berkata, saudara, di dalam 1 Korintus 4 ayat yang ke-16 seperti ini, saudara. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, ya, yang paling penting ini, saudara, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari, saudara. Ini penting, saudara, ya. Manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari, saudara. Nah, ini hanya terjadi di dalam Tuhan. Kalau saudara di dalam Tuhan, makin hari saudara dibaharui, saudara. Masalah boleh ada, saudara, bahkan datang silih berganti. Tapi kalau saudara di dalam Tuhan, Dia berikan saudara kekuatan. Di dalam Tuhan bukan tidak ada masalah, saudara. Di dalam Tuhan bahkan terlihat ada begitu banyak masalah yang kita alami. Dari satu masalah ke masalah lainnya. Tapi dengar baik, saudara. Dengar baik, saudara. Dia Tuhan yang selalu bersama-sama dengan kita. Masalah kita tidak lebih besar dari Tuhan kita. Tuhan kita jauh lebih besar. Tuhan sedang mengajarkan kita untuk kita kuat, saudara. Tuhan sedang mengajarkan kita untuk terus bergantung kepada Tuhan dalam situasi-situasi sulit yang kita hadapi dalam hidup ini. Kuncinya jangan tawar hati, saudara. Hidup di dalam Tuhan, itu penting. Dan yang kedua, saudara, yang tidak kalah penting adalah pastikan hatimu diisi dengan firman Tuhan. Nah, kalau di hatimu tidak diisi dengan firman, hatimu diisi dengan hal-hal yang buruk, hal-hal yang jelek, hal-hal yang kotor, saudara, maka itu akan kelihatan dari hidup saudara. Makanya Alkitab berkata begini, saudara, Amsal 4 ayat yang ke-23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Anda mau, saudara, yang Anda pancarkan itu sesuatu yang baik, sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Isi hatimu dengan firman. Masalah akan datang silih berganti, saudara, dan itu sangat berpengaruh pada keadaan hatimu atau kondisi hatimu. Kalau kondisi hatimu tidak ada firman, saudara, kosong begitu saja, masalah datang, saudara pasti kecewa, saudara pasti sakit hati, saudara pasti salahkan Tuhan, saudara pasti salahkan keadaan sekeliling, orang-orang di sekitar Anda. Tapi kalau hatimu diisi oleh firman Tuhan, saudara, Anda punya cara pandang yang berbeda terhadap masalah. Anda punya perspektif yang berbeda, saudara, terhadap masalah. Dan itu akan terpancar dari kehidupan saudara. Ya, jadi pastikan hatimu, saudara, diisi oleh firman. Alkitab berkata, ya, Mazmur 119 ayat 105, firman-Mu itu pelita bagiku dan terang bagi jalanku.
Nah, kalau tanpa firman, jalanmu gelap. Kita butuh firman, saudara, dalam kehidupan kita. Ya, masalah boleh datang silih berganti, tapi saya percaya kalau hatimu diisi oleh firman, Anda paham benar bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Anda tidak mengeluh, Anda tidak putus asa, tidak. Anda akan tetap berdiri teguh dan Anda akan bilang bahwa Tuhan di pihak saya mampu melewati segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan saya. Ya, bahkan dalam Mazmur 112 ayat yang pertama, ini janji Tuhan yang luar biasa dikatakan, haleluya, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan. Ya, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Saudara gemar hidup di dalam firman atau tidak? Anda suka firman atau tidak? Anda suka atau Anda cinta firman atau tidak, saudara? Kalau Anda cinta firman, hatimu diisi dengan kebenaran firman Tuhan, dengan kata-kata Tuhan, saudara, dengan kebenaran yang daripada Tuhan, saudara. Saya percaya, saudara, apapun masalah saudara, apapun persoalan yang saudara alami, saudara akan tetap berdiri teguh. Karena saudara percaya janji-janji Tuhan. Anda percaya apa kata firman. Dan itu akan terlihat dari hidup saudara. Yang dulunya Anda mengeluh pada saat masalah datang. Yang dulunya masalah datang, mungkin Anda salahkan orang-orang di sekitar Anda. Waktu masalah datang, mungkin Anda salahkan Tuhan. Tapi pada saat Anda terima Tuhan, pada saat engkau cinta firman, masalah datang, Anda belajar bersyukur. Itu baru luar biasa, saudara. Dan itu hanya bisa terjadi kalau firman Tuhan tinggal di dalam hidupmu, saudara. Pastikan hatimu diisi oleh firman Tuhan, saudara. Dan kalau hatimu diisi oleh firman Tuhan, Anda jadi tahu, Anda jadi yakin, Anda jadi percaya, Anda jadi tidak merasa ketakutan karena Anda tahu bahwa Tuhan menyertai Anda. Seperti yang dikatakan dalam Yosua 1 ayat yang ke-9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati. Sebab apa? Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Dengar baik, Tuhan menyertai kita. Tidak ada hal yang paling bahagia selain Tuhan menyertai kita, saudara. Ya, pastikan saudara dalam hidup saudara, saudara terus meminta Tuhan untuk tetap menyertai saudara. Ya, karena Dia Tuhan sumber kekuatan. Ya, Dia yang bisa tolong setiap kita. Kalau hari-hari ini engkau ada dalam masalah-masalah tertentu, mungkin engkau sedang terbaring sakit, mungkin karena COVID, atau mungkin karena sakit lainnya. Mungkin hari-hari ini engkau ada dalam masalah yang berat. Dengar baik, jangan tawar hati. Belajar bersyukur dan tinggal di dalam firman, hidup takut akan Tuhan, Dia akan menguatkan engkau. God bless.